Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Tilawah kita pada sore hari ini adalah ayat 77 dari surah Al-Baqarah. Ayat 77 surah Al-Baqarah. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Baqarah 77 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن
أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat ayat ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita tak henti-hentinya. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan ketulus ikhlasan kita dalam mengabdikan diri kita kepada Allah, sebagai bukti pula bahwa kita adalah orang-orang yang kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara syarat diterimanya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah antara lain mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sampaikan pesanku kepada hamba-hambaku, kata Allah. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku. Kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kata hamba yang selalu sebutan ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas diri kita. Yang berkuasa sepenuhnya pada diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik dan sang berkuasa sepenuhnya atas diri kita, sebagaimana seorang hamba sahaya yang tidak memiliki dirinya kecuali yang berkuasa atas dirinya adalah tuannya. Nah, kita semuanya sebagai makhluk Allah, manusia, adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ibadi, wahai hamba-hamba, itu artinya serahkan sepenuhnya diri kalian kepadaku, karena kalian adalah milik dan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ikut perintah Allah, mengikuti seruan Allah, pasti kalian akan selamat. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya kecuali untuk mengantarkan hamba ini menuju kebahagiaan hidup dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang mukmin, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
Karena seruan Allah dan Rasulnya kepada kalian adalah bertujuan untuk menghidupkan kalian. Artinya menghidupkan kalian, kalian akan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik untuk dunia kalian maupun akhirat kalian. Karenanya penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan menyebut ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang semestinya tidak mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memerintahkan untuk melakukan sesuatu kok malah ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala banyak melarang kalian sesuatu untuk kalian tinggalkan, justru malah kalian terjadi. Allah tetap dengan penuh kasih sayang memanggil kita, memanggil seluruh hamba-hambanya. La taqnatu min rahmatillah. Harapan rahmat Allah dibuka lebar-lebar untuk kalian. Karena itu janganlah kalian berputus asa untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalian telah melampaui batas yang jauh dari rahmat atau ketetapan dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memanggil kalian. Ayo kembalilah. Kembalilah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala menunggu kalian. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun yang mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian syaratnya, ini permintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Kata-kata kembali jangan terus menerus melangkahkan kaki kalian menuju kemaksiatan sehingga semakin jauh posisi dan keadaan kalian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rahmat Allah. Tapi kembalilah kalian. Allah menyeru kalian kembalilah. Selama kalian mau kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Selama kalian mau kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kehidupan kalian di dunia maupun di akhirat kalian. Wa aslimu lahu. Ini seruan Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah. Yang kedua, serahkan diri kalian sepenuhnya kepada Allah. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzab. Sebelum datangnya azab kepada kalian, tsumma tunsurun, di mana apabila azab itu menimpa kalian, kalian tergelincir ke dalam azab itu, ke dalam jurang siksaan api neraka berupa kematian, maka tak seorang pun yang bisa menolong kalian. Makanya orang yang semakin jauh dari agama Allah, semakin jauh dari Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka untuk kembali. Lah kita orang-orang yang telah mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, hendaklah kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum merasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang ada di sekitar kita karena tidak tahu saja kan mereka. Mereka bergelimang dosa dan maksiat. Perintah Allah Subhanahu wa taala diabaikan, larangan-larangan Allah diterjang. Lah mereka tidak tahu. Lah kita ini orang-orang yang tahu, yang berilmu. Pada kesempatan ini kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "ya ibadi," hendaklah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini dikasih tahu agar kembali kalian kepada Allah. Ayo kembali. Sanak famili kita, anak-anak kita, keluarga terdekat kita, dan orang-orang karib kerabat kita. Hendaklah disampaikan informasi penting dari Sang Maha Pencipta ini. Kasihan kalau mereka terlampau jauh dari kemaksiatan, semakin bertambah umur mereka, kemudian datanglah kematian. Disitulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong mereka dari azab api neraka disebabkan karena ulah mereka sendiri. Karena itu monggo mari kita sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita tarik mereka itu. Kita tarik. Kalau kita tidak mampu menyampaikan dengan kata-kata, kita lakukan kebaikan ini dengan ajakan. Mungkin kita ajak kenduri, ya kan? Kita ajak makan-makan, tapi di sela acara makan-makan kita sampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat Allah sedikit demi sedikit sebagai usaha untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Kasihan kalau mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di mana tak seorang pun yang bisa menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dua hal perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah, bertaubat dalam arti, dan Islam berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, syarat diterimanya taubat adalah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Apa itu? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi syarat tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, kalau kita ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, ini langkah yang harus kita tempuh semuanya. Mulai tahapan pertama kembali kita kepada Allah, ya kan? Kemudian yang kedua Islam. Yang ketiga adalah mengikuti sebaik-baik apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebab Al-Qur'anul Karim merupakan pedoman hidup kita agar kita bisa tahu mana jalan yang hak, mana yang baik, dan mana yang buruk, yang batil itu. Teguran Allah, ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian berupa Al-Qur'anul Karim. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan, sebelum datangnya azab yang tiba-tiba kepada kalian. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak merasa datangnya azab menimpa kalian. Sehingga ketika azab itu datang berupa kematian atau bencana di mana kita tidak mungkin lagi bisa kembali, maka disitulah sebagai awal dari bencana malapetaka yang besar menimpa kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim maupun melalui sunnah Rasulullah SAW agar tiga hal ini benar-benar kita pegang teguh. Yang pertama apa tadi? Kembali kepada Allah dalam arti bertaubat. Apa arti
arti taubat itu, para ulama menetapkan syarat taubat ada 3, ya kan? Yang pertama adalah an-nadam. An-nadam artinya ada rasa penyesalan dari kemaksiatan yang pernah kita berbuat. Kemudian al-iqla' al-fawri, berhenti seketika dari kemaksiatan itu. Berhenti, kata-kata berhenti tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga adalah al-azm alla ya'uda ilaih, bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan kemaksiatan, melakukan apa yang telah dilarang oleh Allah. Bertekad bahwa tidak akan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambah oleh para ulama wal istighfaru bil lisan, dengan mengucapkan astaghfirullahal azim dengan lidah. Ini syarat diterimanya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini tidak terpenuhi, maka taubat kita bisa hangus karena lantaran lemahnya kita untuk berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, Allah berfirman menjelaskan tentang innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di tempat tangga terbawa di dalam api neraka. Orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang munafik adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai orang muslim, tapi batinnya adalah orang kafir. Kalau dilihat dari zahirnya dia Islam, kalau ada orang dia mau sholat, kalau ada orang mau ngaji, kalau nggak ada orang nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Itu orang munafik. Kalau di depan umum dia kelihatannya khusyuk-khusyuk gitu. Tapi begitu tidak ada orang dia begitakan. Nanti begitakan. Melakukan kemaksiatan apa saja yang ia sukai selama tidak ada yang melihat. Nah, ini orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang munafik seperti itu berada dalam api neraka yang paling bawah. Istilahnya tuh intip-intipnya api neraka. Tahu intip ya? Keraknya api neraka. Dan jangan dikira intipnya api neraka kita akan makan intipnya nasi. Sebab ada dulu saya punya murid namanya Pak Didi. Beliau orang kedutaan besar